warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Kaberdanti. Kalian bisa manggil aku Kak Danti. Hari ini kita akan belajar tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, aku mau tanya dulu nih. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan kalau misalnya ada yang sakit, semoga lekas sembuh. Sebelum kita mempelajari materi ini lebih lanjut, aku mau kasih tahu dulu makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera. Yang pertama, menghapuskan penjajahan di Indonesia. Yang kedua, Indonesia dapat menjadi negara mandiri tanpa intervensi dari negara lain. Intervensi adalah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak, seperti antara satu orang dengan orang yang lain, satu golongan dengan golongan yang lain, atau satu negara dengan negara yang lain. Selanjutnya ada Indonesia dapat memperoleh identitas di hadapan negara-negara internasional. Yang terakhir ialah Indonesia dapat mengakhiri perjuangan para pahlawan untuk mengusir para penjajah. Materi yang akan kita bahas pada hari ini ada dua. Yang pertama, sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan yang kedua yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan sebagai warga negara Indonesia. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu agar kita tahu bagaimana perjuangan para tokoh-tokoh untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tujuan selanjutnya yaitu agar kita tahu bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan. Materi yang pertama akan kita bahas yaitu sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat perumusan teks proklamasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945 yang dihadiri oleh golongan tua dan golongan muda. Rapat perumusan teks proklamasi ini dilaksanakan di Rumah Laksamana Tadasi Meda yang berlangsung pada pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi itu sendiri diketik oleh Sayuti Malik, dan naskah asli proklamasi tersebut ditempatkan di Monumen Nasional atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Monas. Berikut ini tokoh-tokoh penyusun teks proklamasi. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, dan yang kedua ada Muhammad Hatta, dan yang terakhir yaitu Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Di ruang depan hadir Diah Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Di kediaman Soekarno di Jalan Pegasan Timur 56 pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi telah dibacakan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks yang dihadiri antara lain oleh Suharjo, Wilopo, Gofar Prigoddigo, Tabrani, dan Trimurti. Di sini kakak ada menampilkan Insinyur Soekarno pada saat membacakan teks proklamasi. Selamat menyaksikan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,
Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi, kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Selanjutnya, sambutan oleh Suwirjo, wakil wali kota Jakarta pada saat itu, dan Muwardi, pimpinan barisan pelopor. Mengibarkan sangsaka merah putih pada saat itu ialah Latif Herdraningrat, seorang prajurit peta dibantu oleh Sohot untuk tugas tersebut. Dan kemudian seorang pemudi muncul dari belakang membawa mampan yang berisikan bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera merah putih tersebut disimpan di Tugu Monumen Nasional, yang biasa kita dengar dengan sebutan Monas. Setelah acara selesai, ternyata ada anggota barisan pelopor yang dipimpin oleh S. Berata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui kalau ada perubahan tempat dari Ikada ke Pegasan, tempat upacara tersebut. Mereka menuntut Soekarno untuk mengulang upacara tersebut, tetapi Soekarno menolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada materi yang selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan sebagai masyarakat Indonesia. Yang pertama ada membela tanah air. Pasti kalian tahu dong maksud dari membela tanah air itu seperti apa. Jadi itu tuh seperti usaha kita untuk membela, jadi itu seperti usaha kita untuk membela Indonesia. Seperti contoh dari membela tanah air yaitu mengikuti upacara bendera, merayakan 17 Agustus. Contoh selanjutnya yaitu menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Yang kedua ada menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman maupun gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Misalnya pertentangan antara suku atau antar warga yang ada di Indonesia. Untuk itu kita harus menjaga keutuhan bangsa supaya tidak terpecah belah. Jadi sebaiknya kita melerai jika ada perkelahian di sekitar kita. Selanjutnya ada menolak campur tangan atau intervensi asing. Intervensi itu tadi yang udah seperti kakak, campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak. Jadi contohnya seperti mengirim prajurit ke negara yang sedang perang, padahal kita tidak ada urusan dengan negara tersebut. Selanjutnya yaitu ada memperkuat sistem pertahanan dan keamanan. Kalau ini contohnya seperti kita mentaati peraturan perundang-undangan yang telah diatur oleh pemerintah. Yang kedua yaitu memperkuat sanksi untuk orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut. Dan yang terakhir yaitu menjaga keharmonisan masyarakat yang multikultural, seperti saling menghormati, menerima pendapat orang lain, menanamkan sikap toleransi, menanamkan sikap Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan bangsa Indonesia yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan juga selalu ikut serta dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.